tidaklah seorang laki-laki dan wanita berdua-duaan kecuali ketiganya syaitan. Dan kalau syaitan sudah menjadi pihak ketiga, jangan harap bisa selamat, karena syaitan lebih pintar dari kita. Jangan sok pintar di hadapan syaitan, jangan sok pintar. Saya ingin bertanya kepada antum semua, antum kalau sakit gigi itu pergi ke dokter spesialis yang pengalamannya sudah 20 tahun, atau pergi ke Salemba ke anak UI yang baru latihan praktek cabut gigi? Kira-kira antum pilih mana? Tapi mahasiswa UI, ini jangan ada yang tersinggung mahasiswa UI ya, ini mahasiswanya cum laude, tapi ini pertama kali dia cabut gigi orang, dan itu antum pilih mana? Spesialis yang 20 tahun pengalamannya, atau yang pengalaman pertama walaupun cum laude? Antum pilih yang mana sih? Tapi yang 20 tahun nggak cum laude loh. Tapi dia spesialis, senior, dan sudah teruji 20 tahun. Antum pilih yang mana? 20 tahun pengalaman. Kenapa? Kalau pengalaman mengasah kemampuan seseorang. Mengasah kemampuan seseorang. Nah, saya ingin tanya, pengalaman syaitan dalam mengganggu manusia berapa tahun? Ya Allah, antum tuh dianggap anak kecil sama dia. Ya, dia lagi baru jenggot cuma 5 lembar, so berani-berani sama gua. Iya kan? Diketawain, dicengin sama setan itu. Kan dianggap syaitan sudah sukses menggoda orang yang lebih bertakwa dari kita. Syaitan sudah bisa menggoda anak-anak Nabi, sehingga saudara-saudara Yusuf membuang Yusuf. Itu kan anak Nabi, Nabi Yakub. Ada anak Nabi di sini? Coba angkat tangan. Nggak ada. Kalau ada bisa bahaya juga. Nggak mungkin. Kadzab kan kata Nabi SAW. Kalau Anda berani berhadapan. Makanya ini pengalaman pribadi ya, setiap orang yang sok pede, baik orang tua maupun si cowok atau si cewek, tenang Pak Ustadz, anak saya ini UI cum laude, dia bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kejadian hamil di luar nikah. Karena syaitan nggak ada urusan Anda di PTN kayak, Anda di Oxford kayak, Anda di Harvard, nggak ada urusan. Bayangkan dia bisa menggoda Nabi Adam di surga. Nabi Adam jelas-jelas beliau sudah melihat surga sendiri, itu bisa kegoda kok. Kalau kita yang nggak pernah melihat surga, kaji hadis-hadis tentang surga juga belum pernah, lalu bisa aman dari dia? Nggak mungkin. Kejadian. Dan kalau sudah masuk perangkat itu susah keluar, hadirin yang dirahmati oleh Allah, susah keluar. Jangan sekali-sekali bermain. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga aktivis-aktivis dakwah ini penting, atau ikhwan-ikhwan pengajian, akhwat atau pengajian, atas alasan apapun jangan berdua-duaan dan jangan berpacaran. Tidak diperbolehkan. Makanya para ulama terlalu mengatakan la yakhluwanna rajulun bimra'atin walau, janganlah seseorang laki-laki dan wanita berdua-duaan walaupun dengan dalih mengajarkan tahsin Al-Quran gitu loh. Mas, kenapa check in ke hotel sana? Mau belajar Iqra bareng. Itu nggak boleh. Nggak boleh itu. Walaupun alasannya ngajar Iqra, nggak boleh. Haram. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Karena itu permainan syaitan. Jadi kalau belajar Iqra bareng, apalagi membahas tentang dakwah, jangan berdua-duaan. Dalihnya pacaran Islami, walaupun alasannya ta'aruf, nggak boleh berdua-duaan. Bahkan perlu antum ketahui, dalam hukum fikih, di dalam bab salat, ulama melarang satu laki-laki mengimami satu wanita di tempat kosong, tidak ada siapapun. Jadi walaupun khalwatnya salat tahajud, nggak boleh. Walaupun khalwatnya salat isya berjamaah, nggak boleh. Nggak boleh. Tidak diperbolehkan, haram. Walaupun sholat, walaupun ikhwannya depan, antum kalau sholat gimana? Hadap-hadapan atau satu arah? Kan satu arah, kita nggak ngelihat apa-apa, itu nggak boleh kok. Apalagi hadap-hadapan. Silakan cek buku-buku fikih para ulama. Jadi hadirin, makanya saya agak bingung gimana caranya pacaran Islami itu. Karena kalau isinya pacaran sholat aja itu nggak boleh. Jadi isi pacarannya sholat. Hari Senin kita sholat bareng, Selasa sholat bareng, Rabu sholat bareng, malam Minggu sholat bareng, nggak boleh. Karena berdua-duaan walaupun alasan sholat diharamkan.
Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini hal yang perlu kita camkan bersama-sama.